Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah pertemuan kedua untuk mata kuliah Battery dan Teknik Pemotongan Ternak oleh saya, Muhammad Cahyadi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membicarakan tentang rumah potong hewan atau yang sering kita sebut dengan RPH. Apa pengertian RPH? RPH merupakan komplek bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higienis tertentu serta digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat secara umum, baik itu hewan besar maupun hewan kecil, seperti sapi, kambing, domba, babi, maupun hewan-hewan unggas seperti ayam, itik, bebek, dan lainnya. Di Indonesia, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh RPH dalam menyediakan daging konsumsi bagi masyarakat umum adalah harus mengikuti persyaratan ASUH. Apa itu ASUH? Aman, sehat, utuh, dan halal. Artinya apa? Hewan-hewan yang dipotong itu harus aman, aman untuk dimakan, kemudian berasal dari hewan yang sehat, kemudian karkas atau hasil potongannya itu utuh, tidak kurang apapun gitu. Kemudian halal karena sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam sehingga halal itu suatu keniscayaan. Berikut adalah kriteria rumah potong hewan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Standar Nasional Indonesia nomor 016159 tahun 1999. Yang pertama, persyaratan lokasi. Lokasi RPH atau rumah potong hewan tadi itu tidak bertentangan dengan rencana umum atau tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Kemudian dia meliputi rencana detail, tata ruang, dan atau rencana bagian wilayah dari kota di mana RPH itu berada. Kemudian yang kedua, rumah potong hewan tidak berada di bagian kota yang padat penduduknya, serta letaknya lebih rendah dari pemukiman penduduk, tidak menimbulkan gangguan atau pencemaran lingkungan. Kenapa letaknya harus lebih rendah dari pemukiman penduduk? Karena rumah potong hewan itu akan menghasilkan berbagai macam limbah, termasuk limbah cair maupun limbah padat. Untuk limbah cair ada darah, kemudian hasil pembersihan hewan itu sendiri dan seterusnya. Itu apabila dia berada di atas, maka dia akan mencemari tanah gitu ya. Nah, kemudian kalau tanahnya sudah tercemar, kemudian air yang ada di dalam tanah tersebut juga akan tercemar. Itu makanya dia harus terletak lebih rendah dari kawasan sekitar. Kemudian selanjutnya untuk persyaratan rumah potong hewan, dia tidak berada dekat industri logam dan kimia, tidak berada di daerah rawan banjir, kemudian bebas dari asap, debu, dan kontaminan lainnya. Mengapa? Gitu ya, karena produk utama dari rumah potong hewan itu adalah daging. Nah, daging ini itu kan dikonsumsi oleh manusia apabila dia mengandung atau tercemar bahan-bahan yang saya sebutkan tadi itu menjadi tidak aman gitu untuk dikonsumsi. Nah, itu menyalahi prinsip ASU yang kita sampaikan ya, atau yang saya sampaikan di slide sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya adalah rumah potong hewan memiliki lahan yang relatif datar dan cukup luas untuk pengembangan RPH gitu ya. Karena sebuah perusahaan baik itu milik negara maupun milik swasta selalu memiliki yang namanya Renstra gitu ya. Renstra apa? Rencana strategis dari RPH ini. RPH tidak boleh berhenti berkembang gitu, tidak boleh menyerah terhadap teknologi sehingga lahan itu menjadi keniscayaan untuk pengembangan usaha. Misal gitu, apabila sebelumnya hanya berkapasitas untuk hewan besar memotong misalkan 10 hewan per hari. Nah, itu harus direncanakan untuk pengembangan bisnis
dia harus merencanakan misalkan menambah 2 ekor per tahun dan seterusnya sampai batas optimal yang bisa dipotong oleh rumah potong hewan. Selain persyaratan-persyaratan tadi, RPH juga harus memiliki sarana, gitu ya, seperti sarana jalan yang baik, eh, kemudian sumber air yang cukup dan memenuhi persyaratan SNI 01, 02, 20, 1987. Karena apa? Sebagian besar produk dari rumah potong hewan itu harus dicuci dan memerlukan air yang banyak sehingga airnya tidak boleh tercemar gitu dan harus memenuhi standar air untuk konsumsi gitu ya. Kemudian dia harus memiliki tenaga listrik yang cukup gitu, tidak lucu gitu ya ketika sedang memotong menggunakan fasilitas yang elektrik misalkan, kemudian mati lampu tidak bisa melanjutkan itu menjadi lucu gitu. Oleh karena itu dia harus memiliki sumber tenaga listrik yang cukup. Kemudian yang selanjutnya adalah RPH seyogyanya memiliki instalasi air bertekanan atau air panas. Kurang lebih suhunya 80 derajat Celcius. Untuk apa? Karena limbah dari RPH itu banyak sekali mengandung lemak, kemudian bahan-bahan lain yang sulit larut dengan air dingin. Nah, itu diperlukan untuk air panas itu diperlukan untuk mencuci, kemudian membersihkan peralatan maupun sarana-sarana lain dari lemak dan apa namanya bahan kimia lain yang sulit untuk dicuci atau dibersihkan menggunakan air dingin. Selanjutnya adalah persyaratan bangunan dan tata letak. Yang pertama, kompleks rumah potong hewan harus terdiri dari bangunan utama. Jadi bangunan di mana proses pemotongan itu dilakukan. Kemudian kandang penampung dan istirahat hewan. Ini digunakan ketika hewan baru datang, biasanya harus diistirahatkan dulu sebelum dipotong. Kemudian kantor administrasi dan kantor dokter hewan, ini digunakan untuk pencatatan, kemudian untuk transit dokter hewan ketika memeriksa hewan ternak. Kemudian tempat istirahat karyawan, kantin dan musola, tempat penyimpanan barang pribadi atau locker agar tidak tertukar dan tidak saling mengontaminasi. Kemudian ruang ganti pakaian, kamar mandi dan toilet, sarana penanganan limbah, insenerator, tempat parkir, rumah jagal, kemudian maaf maksud saya rumah jaga ini untuk apa namanya security, kemudian gardu listrik sebagai pengganti sumber listrik PLN, kemudian menara air atau tempat penampungan air. Ini adalah menjadi mutlak dibutuhkan oleh sebuah bangunan rumah potong hewan. Kemudian yang kedua, kompleks dari RPH itu harus memiliki pagar sedemikian rupa sehingga dapat mencegah keluar masuknya orang yang tidak berkepentingan dan hewan lain selain hewan potong. Pintu masuk hewan potong harus terpisah dari pintu keluarnya daging. Selain fasilitas-fasilitas yang tadi, RPH juga harus dilengkapi dengan ruang pendingin atau chilling room atau ruang pelayuan. Jadi ketika ternak telah dipotong, sudah menjadi karkas, nah karkas bisa masuk ke ruang pendingin atau ruang pelayuan untuk menghasilkan kualitas karkas yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah ruang pembeku, artinya gitu ya, ruang ini digunakan untuk membekukan karkas. Jadi apa namanya kualitas karkas menjadi lebih tahan lama dan tidak berubah gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ruang pembagian karkas, ruang pembagian karkas maksud saya atau meat cutting room. Meat cutting room ini digunakan untuk membagi-bagi atau memotong-motong bagian dari karkas ternak yang telah dihasilkan. Bisa berupa paha, kemudian bisa berupa daging, bisa berupa tulang, dan lain-lainnya. Kemudian dia juga memiliki ruang pengemasan. Untuk produk dari RPH itu biasanya selain karkas utuh yang telah dibagi, gitu, dia juga memiliki apa namanya produk yang potongan, misalkan daging sirloin, tenderloin, dan sebagainya itu yang dikemas secara terpisah sesuai dengan permintaan konsumen. Selain itu, gitu ya, RPH juga seyogyanya dilengkapi dengan laboratorium.
Ini untuk bisa memeriksa kesehatan dari ternak ataupun memeriksa kualitas dari daging yang diproduksi oleh sebuah RPH. Yang selanjutnya adalah sistem saluran pembuangan limbah cair. Jadi RPH itu selalu menghasilkan atau memproduksi yang namanya limbah, baik itu limbah cair maupun limbah padat. Untuk limbah cair, sistem saluran pembuangannya harus cukup besar, kemudian didesain agar aliran limbah mengalir dan lancar, artinya mungkin dia memiliki selokan yang memiliki kemiringan tertentu, kemudian terbuat dari bahan yang mudah dirawat dan dibersihkan, kedap air agar tidak mencemari tanah, artinya tidak boleh dia rembes di tanah gitu apabila pipanya ditanam di tanah. Kemudian mudah diawasi dan dijaga agar tidak menjadi sarang tikus atau rodensia lainnya atau hewan pengerat lainnya. Karena ini sangat berbahaya gitu. Kadang beberapa dari hewan pengerat ini dia membawa agen penyakit. Kemudian saluran pembuangan dilengkapi dengan penyaring yang mudah diawasi dan dibersihkan. Artinya tadi dia gampang untuk dirawat gitu agar tidak menyulitkan petugas dalam membersihkan. Karena apabila mampet gitu itu akan menjadi masalah yang sangat besar, menimbulkan air menjadi tergenang dan menimbulkan bau yang tidak sedap mencemari lingkungan sekitar. Selain itu, di dalam kompleks rumah potong hewan, sistem saluran pembuangan limbah cair itu harus selalu tertutup agar tidak menimbulkan bau. Kemudian di dalam bangunan utama, sistem saluran pembuangan limbah cair terbuka dan dilengkapi dengan grill yang mudah dibuka tutup untuk mengeceknya gitu ya, dan terbuat dari bahan yang kuat dan tidak mudah berkarat atau korosif. Itu penting juga untuk melakukan perawatan. Kemudian ini adalah persyaratan bangunan dan bangunan utama dari rumah potong hewan. Dia harus memiliki daerah kotor. Daerah kotor ini meliputi ruang untuk menangani jeroan atau isi perut. Kemudian ruang untuk menempatkan kepala dan kaki dari ternak yang dipotong. Dan tempat pemeriksaan postmortem atau setelah ternak dipotong. Kemudian yang kedua, rumah potong hewan juga harus memiliki daerah bersih. Daerah bersih ini biasanya digunakan sebagai tempat untuk menimbang karkas dan tempat keluar dari karkas yang dihasilkan. Kemudian, jika RPH dilengkapi dengan ruang pelayuan atau ruang pembeku, ruang pembagian karkas dan pengemasan daging, maka ruang-ruang tersebut terletak di daerah bersih. Artinya, ruang-ruang yang sebelum saya sampaikan di slide sebelumnya itu berdekatan dengan daerah bersih. Bangunan utama dari RPH harus memenuhi persyaratan. Yang pertama adalah persyaratan tata ruang. Tata ruang harus didesain agar searah dengan alur proses serta memiliki ruang yang cukup sehingga seluruh kegiatan pemotongan hewan dapat berjalan dengan baik dan higienis. Kemudian yang selanjutnya adalah tempat pemotongan didesain sedemikian rupa sehingga pemotongan harus memenuhi persyaratan halal gitu ya, untuk di Indonesia. Kemudian tentu saja untuk persyaratan halal ini hanya hewan-hewan yang halal seperti unggas maupun ruminansia besar dan kecil. Untuk babi tidak perlu memenuhi persyaratan halal karena dari bahannya sudah tidak halal. Kemudian besar ruangan itu disesuaikan dengan kapasitas pemotongan. Jadi apabila kapasitas pemotongannya 5 disesuaikan dengan 5 ekor ternak. Kemudian adanya pemisahan ruang yang jelas secara fisik antara daerah bersih dan daerah kotor. Sehingga apa? Sehingga kotoran hasil pemotongan, baik itu dari darah, kemudian bekas atau sisa dari kotoran, kemudian isi perut yang kotor, itu tidak mencemari produk utama dari rumah potong hewan, yaitu daging yang sehat gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah di daerah pemotongan dan pengeluaran darah itu harus didesain sedemikian rupa agar darah dapat tertampung dan tidak mengotori daerah atau ruang sekitarnya. Karena darah ini memiliki
nutrisi yang baik gitu ya. Apabila dia tidak ditangani dengan baik dan dibiarkan begitu saja akan menyebabkan pembusukan gitu ya, mikrobia suka dengan darah sehingga akan mencemari lingkungan di sekitar rumah potong hewan. Selanjutnya adalah dinding. Tinggi dinding pada bangunan RPH itu kurang lebih gitu ya, minimal 3 meter. Dinding bagian dalam berwarna terang untuk apa? Agar gampang untuk melihat kotoran atau percikan kotoran dan bisa segera dibersihkan. Kemudian tingginya itu kurang lebih adalah 2 meter. Kemudian dia terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras karena kadang-kadang gitu ya kita tidak menemui kadang-kadang kita menemui hewan-hewan yang sedikit sulit untuk ditangani. Kemudian mudah dibersihkan dan didesinfektan gitu ya, serta tidak mudah mengelupas. Artinya barangkali kalau misalkan dia menggunakan cat gitu ya, menggunakan cat ya, minyak yang tahan terhadap air dan sulit untuk mengelupas. Kemudian yang selanjutnya adalah lantai. Nah, lantai yang ada di RPH itu seyogyanya terbuat dari bahan kedap air, kemudian tidak mudah korosif, tidak licin, tidak toksik, mudah dibersihkan dan didesinfeksi. Kemudian landai ke arah saluran pembuangan, artinya ada sedikit kemiringan agar mudah dibersihkan. Itulah syarat-syarat dinding maupun lantai dari bangunan RPH. Selanjutnya adalah sudut pertemuan dari dinding yang ada di rumah potong hewan. Sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 mm. Kemudian sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 mm. Apa fungsi dari sudut pertemuan yang lengkung ini? Adalah agar setiap sudut dari rumah potong hewan itu lebih mudah untuk dibersihkan. Kemudian yang selanjutnya adalah langit-langit. Langit-langit didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan. Artinya dia tidak boleh menyerap udara, kemudian tidak boleh menyerap air gitu ya, bahan yang digunakan sebagai langit-langitnya. Kemudian warnanya harus terang, terbuat dari bahan yang kedap air seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Tidak mudah terkelupas, kuat, mudah dibersihkan, serta dihindarkan adanya lubang atau celah terbuka pada langit-langit untuk menutupi atau mengurangi kemungkinan jatuhnya kotoran dari langit-langit, dan itu akan mencemari produk dari rumah potong hewan, yaitu daging yang siap dikonsumsi. Selanjutnya, pencegahan serangga, rodensia, dan burung. Masuknya serangga harus dicegah dengan melengkapi pintu, jendela, atau ventilasi dengan kawat kasa, atau dengan menggunakan metode pencegahan serangga lainnya agar mereka tidak dapat masuk ke dalam bangunan RPH. Kemudian konstruksi bangunan harus dirancang sedemikian rupa sehingga mencegah masuknya tikus dan rodensia, kemudian serangga, burung yang bersarang di dalam bangunan. Kemudian yang selanjutnya, rumah potong hewan itu harus memiliki sirkulasi udara yang baik. Kemudian pintu yang ada di dalam rumah potong hewan dibuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, mudah dibersihkan dan didisinfeksi. Kemudian bagian bawahnya harus dapat menahan agar tikus, kemudian rodensia tidak dapat masuk. Pintu dilengkapi dengan alat penutup pintu otomatis. Kemudian yang selanjutnya adalah penerangan dalam ruangan harus cukup baik. Kemudian yang selanjutnya, kandang penampung dan istirahat hewan, dia juga harus memiliki atau memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut. Untuk kandang penampung atau kandang isolasi, lokasinya itu berjarak minimal 10 meter dari bangunan utama. Kemudian, kenapa harus memiliki jarak? Karena misalkan ternak ketika dipotong, kadang-kadang dia mengeluarkan suara, dan apabila itu masih terdengar oleh teman-temannya atau hewan-hewan yang akan dipotong berikutnya, itu bisa menyebabkan stres.
Kemudian kapasitas atau daya tampungnya mampu menampung minimal 1,5 kali lipat kapasitas pemotongan hewan maksimal setiap hari. Kemudian pertukaran udara dan penerangan harus baik. Tersedia tempat minum untuk hewan potong yang didesain landai ke arah saluran pembuangan sehingga mudah dikuras dan dibersihkan. Kemudian lantai terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, tidak licin, dan landai ke arah saluran pembuangan serta mudah dibersihkan dan didisinfeksi. Saluran pembuangan dari kandang penampung ini didesain sehingga aliran pembuangan dapat mengalir dengan lancar. Terpasang atap yang terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik, dan dapat melindungi hewan dengan baik dari panas maupun hujan. Kemudian terdapat jalur pengering hewan dari kandang menuju tempat penyembelihan. Fasilitas-fasilitas ini harus dimiliki oleh kandang penampung di rumah potong hewan itu dalam rangka melaksanakan prinsip kesejahteraan hewan. Jadi hewan yang kita akan potong dan produknya nanti akan kita konsumsi itu harus dipastikan ditangani atau diberi pelayanan terbaik dalam rangka melaksanakan prinsip atau menjalankan animal welfare atau prinsip kesejahteraan hewan ternak. Insinerator itu merupakan tempat pembakaran ternak gitu. Jadi kalau ternaknya sakit dan dia terinfeksi penyakit menular itu harus dibakar. Tempatnya di mana? Di insinerator. Kita lanjutkan untuk persyaratan hygiene karyawan dan perusahaan. Kalau tadi adalah tata letak dari rumah potong hewan. Ini adalah subbab berikutnya tentang persyaratan hygiene karyawan dan perusahaan. RPH harus memiliki peraturan untuk semua karyawan dan pengunjung agar pelaksanaan sanitasi dan hygiene rumah potong hewan dan hygiene produk tetap terjaga dengan baik. Untuk rumah potong modern, biasanya mereka sudah mengikuti standar seperti yang saya sampaikan tadi, memiliki lockers masing-masing karyawannya. Kemudian ketika melakukan proses pemotongan, telah menggunakan pakaian untuk memotong. Kemudian ketika melakukan pemotongan karkas menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, dia juga menggunakan pakaian tertutup dengan mulut tertutup menggunakan masker, kemudian rambut tertutup menggunakan penutup kepala. Kemudian setiap karyawan harus dalam keadaan sehat. Kemudian kondisi kesehatan dari karyawan itu biasanya diperiksa rutin minimal 1 kali dalam 1 tahun untuk medical check up secara umum untuk mengetahui kondisi apakah karyawan dalam keadaan sehat. Nah, karyawan-karyawan sedang sakit itu untuk rumah potong hewan modern dilarang atau biasanya diberi libur sampai sembuh gitu ya. Apalagi penyakit-penyakit yang menular gitu, karena ini adalah produk pangan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat secara umum. Apabila karyawan sedang sakit menangani makanan gitu, maka dapat menyebabkan penyakitnya menjadi tersebar. Rumah potong hewan, baik itu modern maupun yang tradisional, seyogyanya harus memiliki surat izin dari Kementerian Pertanian gitu ya. Mereka harus mengantongi NKV gitu ya. Kemudian dia diawasi oleh Kesmapet atau Kesejahteraan Masyarakat Veteriner. Pengawasan Kesmapet ini itu untuk melakukan pemeriksaan antemortem atau sebelum dipotong dan postmortem atau setelah dipotong hewannya di RPH, kemudian dia dilakukan oleh atau resmi dilakukan oleh petugas pemeriksa yang berwenang gitu ya. Seperti dokter hewan yang bertugas di dinas setempat. Pada setiap rumah potong hewan harus mempunyai tenaga dokter hewan. Kemudian dokter hewan ini akan bertanggung jawab terhadap dipenuhinya syarat-syarat dan prosedur-prosedur pemotongan hewan.
kemudian penanganan daging, serta sanitasi dan hygiene dari produk rumah potong hewan. Selanjutnya adalah kendaraan pengangkut daging. Setelah hewan dipotong, kemudian dibagi menjadi potongan-potongan karkas maupun bagian-bagian yang lebih kecil, maka produknya tadi akan kita transportasikan, gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini ada beberapa syarat untuk kendaraan yang digunakan untuk mengangkut produk dari rumah potong hewan. Yang pertama adalah box pada kendaraan untuk mengangkut daging harus tertutup. Kemudian lapisan di dalam box pada kendaraan pengangkut daging harus terbuat dari bahan yang tidak toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didisinfeksi, kemudian mudah dirawat serta mempunyai sifat insulasi yang baik atau sirkulasi udara yang baik, kemudian pengaturan suhu yang baik. Kemudian kendaraan box ini dilengkapi dengan alat pendingin yang dapat mempertahankan suhu bagian dalam daging sekitar kurang lebih 7 derajat Celcius dan suhu bagian di dalam jeroan kurang lebih 3 derajat Celcius, gitu ya. Apa gunanya? Agar menjaga freshness atau kesegaran dari daging, kemudian mencegah tumbuhnya mikrobia, sehingga daging tetap terjaga kualitasnya. Kemudian suhu ruangan dalam box pengangkut daging beku maksimal kurang lebih adalah minus 18 derajat Celcius. Selanjutnya adalah persyaratan ruang pendingin. Ruang pendingin itu harus dilengkapi dengan alat menggantung karkas atau alat untuk menggantung karkas yang didesain agar karkas tidak menyentuh lantai dan dinding dari ruang pendingin tersebut. Ruang mempunyai alat pendingin yang dilengkapi dengan kipas. Kemudian suhu di dalam ruang pendingin atau ruang pelayuan itu kurang lebih minus 1 derajat Celcius sampai 1 derajat Celcius dengan kelembapan kurang lebih 85-90% dan kecepatan alir udara di dalamnya itu 1-4 meter per detik. Suhu ruangan dapat menjamin agar suhu bagian dalam daging maksimal 7 derajat Celcius. Kemudian suhu ruang dan dapat menjamin agar suhu bagian dalam jeroan maksimum 3 derajat Celcius. Kenapa bagian jeroan atau suhu yang digunakan untuk menyimpan jeroan itu lebih dingin? Karena di dalam jeroan memiliki kemungkinan kandungan mikrobia yang lebih banyak. Selanjutnya persyaratan ruang pembeku. Ruang pembeku dia memiliki alat pendingin yang dilengkapi dengan kipas atau blast freezer. Kemudian suhu di dalam ruangan pembekuan itu kurang dari minus 18 derajat Celcius dengan kecepatan udara minimum 2 meter per detik. Apa gunanya ada aliran udara di sini? Agar suhu dingin itu tersebar secara merata di dalam ruangan pembeku. Ini adalah slide terakhir untuk perkuliahan kita kali ini tentang persyaratan ruang pembagian karkas dan pengemasan daging. Nah, untuk ruang pembagian karkas dan pengemasan daging ini didesain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam ruang pembagian dan pengemasan daging. Jadi ini betul-betul harus terpisah dengan ruang kotor, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ruang dilengkapi dengan meja dan fasilitas untuk memotong karkas dan mengemas daging. Untuk memotong karkas ya tentu saja di sana harus ada gergaji, kemudian pisau yang tajam. Kemudian untuk pengemas mungkin akan dibahas pada materi-materi selanjutnya tentang teknologi pengemasan daging, gitu ya. Tentu saja kemasan ini tidak boleh bereaksi dengan produk RPH yaitu daging. Nah, kemudian yang paling penting adalah suhu dalam ruangan ini itu harus dijaga kurang dari 15 derajat Celcius. Karena apa? Daging itu adalah produk peternakan yang kaya nutrisi. Apabila ketika penanganan dilakukan di dalam suhu yang lebih dari 15 derajat Celcius, dikhawatirkan mikrobia dapat tumbuh sehingga dapat merusak atau mengurangi kualitas daging hasil pemotongan.
Sekian presentasi saya untuk pertemuan kedua untuk mata kuliah abattoir dan teknik pemotongan ternak. Silakan dipelajari dan didengarkan. Bagian-bagian yang belum jelas atau yang menimbulkan pertanyaan bisa kita diskusikan selanjutnya melalui pertemuan dengan media Zoom atau grup-grup percakapan yang lain gitu ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.